Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita ya. Kita sudah membahas ekstraksi ciri dan juga algoritma klasifikasi ya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari materi kita yaitu evaluasi ya, klasifikasi citra. Oke, maka untuk kita melakukan evaluasi ya pada hasil klasifikasi kita ya, kita bisa menggunakan tools yang disebut sebagai confusion matrix. Confusion matrix. Confusion matrix itu apa sih? Satu matriks yang dia melakukan visualisasi ya, prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Contoh misalkan ya, contoh misalkan kita punya ya dua kelas ya, dua kelas em, positif dan negatif ya. Kemudian ya, ini nilai hasil prediksinya ya. Kemudian ini nilai aktualnya berapa ya. Jadi misalkan yang true positif ini merujuk kepada hasil klasifikasi di mana dia mengklasifikasikan sebagai positif, label positif, dan memang dia adalah label positif. Ya. Kemudian kalau eh, false positif ini apa? Hasil klasifikasinya adalah positif, tapi sebenarnya dia adalah negatif. Ya. Kalau false negatif ini apa? Hasil klasifikasinya itu negatif, tapi sebenarnya dia adalah positif. Dan kalau true negatif ya kita sudah bisa simpulkan ya, hasil klasifikasinya negatif dan dia memang benar negatif ya. Jadi hasil klasifikasi yang benar itu di mana? Di posisi diagonal ini. Kalau labelnya 3 ya maka sama juga ya. Nanti akan ada eh, tiga angka ya diagonal seperti ini. Itu posisi yang eh, prediksi yang benarnya. Nah, evaluasi klasifikasinya ya, ya kita biasanya menggunakan angka akurasi dan juga F1 score ya. Akurasi ini jumlah prediksi benar ya. Kalau di sini ya berarti TP plus TN dibagi keseluruhan data ya. Kenapa saya tidak tuliskan TP plus TN di sini? Karena bisa jadi dia akan lebih dari tiga ya, lebih dari dua ya. Nah, ya singkatnya kita tulis saja jumlah prediksi benar dibagi jumlah keseluruhan data. Ya. Nah, kemudian F1 score, kalau kita ingin menghitung F1 score, kita butuh tahu informasi precision dan juga call. Precision, rumusnya adalah true positif dibagi true positif plus false positif. Ya. Jadi seberapa hasil klasifikasi itu benar ya dibandingkan dengan semua hasil klasifikasinya. Ya. Seberapa benar hasil klasifikasinya. Ya. Adapun recall ini TP ya true positif dibagi true positif plus false negatif ya. Jadi recall ini seberapa baik si algoritma klasifikasi kita dalam mengenali data yang memang harusnya positif. Ya. Nah, sedangkan F1 score ini asalnya dari rata-rata harmonic, precision, dan recall. Sehingga dihasilkan rumus seperti ini. Nah, ada kalanya akurasi ini kita tidak bisa hitung, tapi F1 score ini bisa kita hitung. Ya, contoh misalkan eh, seperti misalkan kita ingin mendeteksi ya, membuat sistem deteksi eh, sistem deteksi kendaraan. Ya. Nah, sistem deteksi kendaraan itu true positifnya adalah pada saat terdeteksi ada kendaraan dan memang dideteksi ada kendaraan. True negatifnya adalah pada saat tidak ada kendaraan dan tidak terdeteksi ada kendaraan. Dan menghitung true negatif itu lebih sulit, sangat sulit. Padahal true negatif itu juga harusnya menjadi part atau bagian dari perhitungan akurasi. Maka dalam kasus seperti itu memang F1 score ini dia lebih lebih unggul ya dalam mengukur kinerja dari sistem klasifikasi. Nah, hasil evaluasi klasifikasi citra itu kita bisa analisis ya.
Dan kita bisa dapatkan, kita bisa cek apakah ada fenomena-fenomena seperti misalkan ada bias dan ada variance ya. Bias itu adalah kesalahan ya. Apa sih bias itu ya? Bias dan variance itu kesalahan ya. Cuman beda bedanya apa? Bias itu kesalahan yang dihasilkan oleh model yang terlalu sederhana. Ya. Kalau modelnya terlalu sederhana, ya bisa jadi modelnya itu dia belum cukup pintar untuk mempelajari pola dari training set atau data latih. Ya. Nah, hasilnya sehingga bias ini menghasilkan apa? Kondisi underfitting. Ya, underfitting itu apa? Kondisi di mana dia tidak bisa menangkap pola penting dari data latih. Ya, jadi untuk mengenali data latih saja dia jelek hasilnya, ya bias itu. Underfitting tuh seperti itu ya. Dia mengenali data latih saja masih belum bisa gitu, ya. Sedangkan variance ya, variance itu sebaliknya ya. Ketika modelnya terlalu kompleks sehingga dia terlalu sensitif terhadap data latih. Efeknya apa? Efeknya adalah overfitting. Overfitting itu maksudnya apa? Dia terlalu menghafal data latih ya. Jadi ketika diberikan data latih untuk diklasifikasikan dia bisa akurasinya tinggi. Akan tetapi karena dia hanya menghafal data latih, diberikan data yang baru, diberikan data uji, performansinya jelek. Nah, itu yang disebut dengan overfitting. Ya. Nah, underfitting ini, ya, underfitting ini terjadi ketika biasnya tinggi, variansinya rendah. Ya, biasnya tinggi, variansinya rendah. Ya. Overfitting itu sebaliknya, biasnya rendah, varians tinggi. Ya. Jadi kalau apa? Ya, underfitting itu bias tinggi, varians rendah. Sedangkan overfitting, bias rendah, maaf, bias rendah, varians tinggi. Ya, seperti itu ya. Ini kondisi-kondisi yang mungkin terjadi ya. Nah, perlu dicari yang namanya trade-off ya, yang namanya keseimbangan. Karena biasanya bias dan varians ini dia saling berlawanan. Ketika kita membuat model yang terlalu simple, biasnya tinggi, variansnya rendah. Ketika membuat model terlalu kompleks, biasnya rendah, variansnya tinggi. Jadi perlu dicari model ya yang bisa membuat keseimbangan ya. Nah, dengan kita juga bisa melakukan minimasi pada persamaan total error ya. Total errornya bias kuadrat ditambah varians ditambah irreducible error. Yang irreducible errornya biasanya kesalahan contoh misalkan yang emang dari datanya saja yang susah gitu ya, seperti misalnya ada noise ya. Ada noise dalam data ya. Ini biasanya dia memerlukan penanganan khusus ya. Dia biasanya butuh outlier detection. Nah, cara lain ya, kita juga bisa lakukan yang namanya validation. Ya, validation ini kita evaluasi kinerja model menggunakan subset data validation set. Jadi sebelum menggunakan testing set, kita uji data model kita menggunakan validation set terlebih dahulu. Ya, validation set ini ya digunakan untuk atau dilakukan untuk apa? Pertama, mengukur generalisasi model ya. Jadi mengukur apakah model itu, model machine learning kita itu baik dalam mengenali data baru. Bisa juga digunakan untuk membantu hyperparameter tuning ya, membantu mengatur ya atau mengubah-ubah atau menyesuaikan parameter hyperparameter ya. Hyperparameter itu apa sih? Parameter yang digunakan untuk menentukan parameter ya. Jadi kayak misalkan di ANN ya ada learning rate,
ada jumlah hidden layer, jumlah hidden neuron, dan seterusnya. Nah, itu semuanya hyperparameter. Oke. Nah, validation ada dua jenis ya, yang ini sering digunakan ya. Ada holdout validation dan juga ada cross validation ya. Kalau holdout validation itu dari awal dataset itu bagi menjadi tiga. Ada training set, validation set, ada testing set. Ya. Ada training set, ada validation set, ada testing set. Ya. Training set ya biasa digunakan untuk latih model ya. Testing set biasa untuk menguji model. Nah, validation set ini apa? Validation set ini dia eh, setiap kali selesai satu fase pelatihan, ya, si model kita itu akan di, diuji ya menggunakan dua data, training set dan juga validation set. Dan setiap fase itu akan dilihat perbandingan performa dalam mengklasifikasi training set dan validation set. Kalau performa dalam mengklasifikasikan training setnya bagus, tapi mengklasifikasikan validation setnya jelek, nah itu yang disebut sebagai kondisi overfitting. Ya. Kalau performa dalam mengklasifikasikan training setnya itu jelek, ya, ya apalagi validation set ya pasti lebih jelek lagi. Nah, itu yang disebut sebagai underfitting. Ya. Ya. Biasanya validation ini kita ingin mencegah overfitting tadi ya, karena semakin lama pelatihan itu biasanya ya model itu tidak semakin simpel tapi semakin kompleks. Maka yang lebih mungkin terjadi itu adalah overfitting selama proses pelatihan. Ya. Nah, dengan kita lihat ada fenomena overfitting, kita bisa lakukan tuning ulang pada hyperparameter kita, ya, lalu kita latih lagi dan kita amati lagi apakah muncul gap yang besar antara akurasi training dengan akurasi validasi. Nah, itu holdout validation ya. Kalau ini simpel karena dia eh, men-split itu hanya sekali saja. Nah, kalau ada yang disebut cross validation ya. Ya, cross validation ini ada macam-macam tapi teorinya sebenarnya ya teori umumnya adalah k-fold ya. K-fold cross validation ini apa sih? K-fold cross validation ini adalah dengan kita membagi data set kita ya menjadi beberapa bagian, menjadi sejumlah K bagian. Dan setiap bagian itu secara bergantian digunakan sebagai validation set. Sedangkan sisanya yang tidak jadi validation set itu menjadi training set. Nanti akan muncul model sejumlah K. Sejumlah K. Ya, masing-masing model itu akan punya performa, dan performanya itulah yang kita hitung rata-rata dan juga variansinya untuk melihat eh, performa dan juga kestabilan dari modelnya. Ya. Nah, contoh misalnya untuk 5 volt ya, kita punya voltnya berarti sebanyak 5 ya. Nah, pada volt pertama, bagian satu itu testing atau validasi ya, bagian 2 sampai 5 sebagai training. Volt 2, bagian 2 sebagai testing, bagian satu kemudian 3 sampai 5 sebagai training, dan gitu seterusnya ya. Setiap volt ini menghasilkan satu model. Setiap model ini menghasilkan satu skor performance, satu skor akurasi atau F1 score. Nah, kemudian kita bisa hitung rata-ratanya dari 5 ini. Kita bisa hitung variansinya ya. Rata-rata untuk kita lihat performa secara umum, variansnya untuk melihat apakah performanya stabil atau tidak. Ya, jadi machine learning model yang bagus itu adalah ketika performanya bagus dan juga stabil. Ya. Nah, itu k-fold-nya. Ada modifikasinya yang disebut stratified k-fold. Ini sama seperti k-fold, tapi distribusi kelas ini diupayakan tetap seimbang pada setiap fold, pada setiap bagian. Ya, bedanya itu saja. Ya, kalau k-fold yang murni ya dia acak sebenarnya. Ya, sehingga memungkinkan setiap fold ini menghasilkan performa yang variatif. Ya, sedangkan kalau stratified ini dia mengupayakan supaya performa setiap fold ini seimbang karena balance ya.
proporsi data pada setiap bagian. Kemudian ada leave one out. Nah, leave one out ini eh, variasi juga dari k-fold. Cuman bedanya kalau k-fold ini kan dibagi menjadi beberapa fold, ya, di mana satu fold itu ada beberapa data. Nah, kalau leave one out ini dibagi menjadi sejumlah datanya gitu. Jadi satu foldnya itu ya satu 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 baris data, ya. Nah, ini biasanya digunakan kalau datasetnya cukup kecil, misalkan 100, ya, misalkan data setnya 100, ya, maka dia pakai leave one out, berarti dia melakukan validasi sebanyak 100 kali, ya, dengan setiap validasi itu satu baris data saja yang menjadi data uji. Sehingga nanti hasil akurasinya ya tinggal menghitung saja berapa kali dia melabeli benar. Oke, sekian ya, cukup untuk materi klasifikasi citra ini. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video berikutnya.